Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan judul Mereka Telah Mencuci Jubah Mereka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mari kita ikuti penjelasannya. Di atas laut kristal yang di depan takhta itu, laut kaca bening itu seakan-akan bercampur dengan api begitu berkilau-kilau dengan kemuliaan Allah. Berhimpunlah rombongan yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka berdiri bersama anak domba di Bukit Sion, memegang kecapi Allah bersama 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia. Dan kemudian terdengarlah bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah melewati masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah menanggung penderitaan masa kesesakan Yakub. Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir penghakiman Allah. Tetapi mereka telah dilepaskan karena telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 684. Yang paling ditinggikan dari umat tebusan yang berdiri di hadapan takhta Allah dan anak domba, berpakaian putih, menang mengatasi konflik, karena mereka telah melewati kesengsaraan besar. Mereka yang telah menyerah pada keadaan daripada terlibat dalam konflik, tidak akan tahu bagaimana bertahan di hari itu. Ketika kesedihan akan menimpa setiap jiwa, di mana seandainya Nuh, Ayub, dan Daniel ada di situ, mereka tidak dapat menyelamatkan satupun anak-anaknya, karena setiap orang harus menyelamatkan jiwanya dengan kebenarannya sendiri. Disalin dari buku Testimoni, jilid 5, halaman 215. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus,
Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan suatu kekuatan dan juga berkat dan sukacita bagi kehidupan kami. Lebih daripada itu membuat satu penekanan khusus kepada kami yang paling ditinggikan dari umat tebusan yang berdiri di hadapan takhta Allah Anak Domba. Berpakaian putih menang mengatasi konflik karena mereka telah melewati kesengsaraan besar. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia dan Pustu. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi akan selalu Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para tukang dan juga panitia, material yang mereka gunakan agar mereka dapat mengerjakan akan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan dosen di setiap lembaga pendidikan. Hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka juga dapat memberikan pelayanan dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka seperti KKR, KPA dan juga pendalaman Alkitab, hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.